Selamat sore semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun ya. Oke, hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menambahkan media suara dan media video ke dalam slide presentasi yang kita buat. Dua media ini kadangkala juga dibutuhkan dalam presentasi yang kita lakukan ya. Misalkan kita sudah merekam suara ya, yang suara itu nanti harus kita perdengarkan kepada audiens ataupun sebatas background ya, suara untuk presentasi kita. Jadi setiap slide yang muncul yang kita buat itu nanti disertai dengan background suara. Ya, sebagai apa? Sebagai pengantar saja ya. Untuk membuat slide itu lebih hidup ya dibandingkan slide itu hanya diam. Tapi ingat, ini sifatnya adalah opsional. Jadi tidak wajib. Ada kalanya kita perlu, ada kalanya kita tidak perlu membuat itu. Jadi fungsi menambahkan suara atau sound dan menambahkan video atau movie ya ke dalam slide presentasi itu sifatnya opsional untuk beberapa tujuan tertentu. Bahkan nanti kalau kalian kreatif, kalian bisa membuat playlist ya, playlist seperti yang ada di YouTube dengan bermodalkan suara musik ya, misalkan seperti itu, dan aplikasi PowerPoint. Ya, tentunya nanti dengan trik-trik tertentu ya. Contohnya misalkan kalian pengen membuat playlist di YouTube tentang musik-musik, contohnya musik rock atau musik pop, misalkan seperti itu kesukaan kalian, musik-musik sekarang, maka kalian harus membuatkan semacam tampilan ya kan, tampilan dari judul-judulnya ya yang bagus ya, tidak hanya warna putih tulisan saja enggak gitu. Nah, itu nanti bisa didukung dengan adanya aplikasi Photoshop ya, Photoshop yang juga nanti akan saya ajarkan di materi ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menambahkan suara ya, menambahkan suara ke dalam slide presentasi PowerPoint. Saya akan buat satu slide baru, bawah warnanya putih saja, tidak apa-apa. Misalkan judulnya di sini nanti adalah orasi Pancasila gitu. Nah, pada saat saya memasukkan slide baru, kemudian saya mendapatkan tampilan seperti ini, sebenarnya di bagian ini kita sudah diberikan kemudahan ya. Kemudahan apa? Kemudahan untuk menambahkan media. Lewat mana Pak? Yaitu lewat tampilan yang ada di bawah sini. Anda dekati dengan mouse, maka di bawah sini akan ada beberapa pilihan. Contohnya adalah insert video. Ya, kalau didekati lagi yang lain, online picture. Berarti gambar yang diambil secara online. Ini picture berarti gambar ya. Insert icon. Yang ini 3D model, insert smart art, insert chart, dan insert tabel. Oke. Untuk menambahkan video di sini kita langsung bisa klik insert video. Sekiranya tampilan ini tidak ada, untuk menambahkan video Anda bisa menggunakan menu insert. Nah, di sini ada video. Untuk menambahkan video. Nanti kalau pengen menambahkan suara, maka Anda bisa menggunakan insert audio. Oke, kita praktekkan dulu dengan shortcut yang ada di sini ya. Insert video. Nah, pada saat saya masukkan insert video seperti ini, maka kita diperkenankan untuk milih ya. Milih di mana atau video mana yang akan
saya ambil untuk diinsertkan. Saya sudah menyiapkan video di sini, contohnya ini ya, Mbak. Maka kita tunggu, kemudian ini masuk. Video ini sudah masuk dengan ukuran seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau ini langsung kita coba dulu? Nah, maka kita slideshow ya, slideshow. Maka perhatikan bahwa di slide saya itu muncul judul ya. Kemudian di sini adalah bagian ya, dari video yang nantinya akan bisa kita putar. Nah, untuk memutar ini ya, Anda bisa mengklik menu play. Ya, Anda bisa klik menu play. Seperti ini. Kalau kalian melakukan hal seperti ini, artinya apa? Kalian pengen memplay video, menampilkan video ke dalam slide ya, dengan ukuran tidak full layar. Dan cara memplaynya atau memutarnya itu adalah cara manual. Ya, artinya Anda harus menggerakkan mouse ke tombol play, kemudian tombol play Anda klik, baru videonya akan diputar. Ya, seperti itu kan. Ya, dan ukurannya juga tidak full. Kenapa? Karena judul ini pengen dipertahankan tetap muncul, misalkan seperti itu. Tapi ada kalanya, misalkan kalian pengen video ini jalan saat apa? Saat slide-nya muncul secara otomatis. Jadi pertama kali slide itu jalan gini, muncul, videonya langsung play. Tanpa harus kita play manual. Bagaimana caranya? Caranya Anda sorot media video yang sudah di-insert, kemudian masuk ke playback, ya di playback. Di sini ada start. Ya, start ini Anda pilih automatically. Nah, kita coba dulu ya dengan pilihan ini. Nah, secara otomatis pada saat slide-nya muncul, maka videonya juga jalan. Dengan ukuran yang tetap tidak berubah. Jadi tidak full layar. Bagaimana kalau pengen full layar? Kalau pengen full layar, Anda bisa tambahkan settingan yaitu play full screen. Ya, play full screen. Atasnya automatically, berarti dia jalan secara otomatis. Di bawahnya settingannya adalah play full screen. Berarti kalau dijalankan, dia akan langsung full layar dan play. Seperti itu. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada hide while not playing. Hide, sembunyikan, while not playing, saat tidak dimainkan. Ya. Jadi hide the video, keterangannya seperti ini. Hide the video clip when it is not playing. Jadi pada saat dia tidak dimunculkan atau tidak dimainkan, maka dia tidak terlihat. Ya, coba ini jangan automatically ya, tapi saya rubah ke when click on. Ya, kemudian ini saya nyalakan, full screen-nya juga saya nyalakan, atau full screen-nya dimatikan tidak apa-apa. Nyalakan. Nah, perhatikan video tadi, area videonya tidak terlihat. Ya, kapan terlihat? Kalau saya play. Nah, saya play itu berarti saya klik ya, when click on. Oh ya, pada saat jendela ini saya klik, ya itu kan ada pengaruh transisi. Ya, transisinya on mouse kliknya masih aktif. Itu artinya apa? Pada saat jendelanya saya klik, maka jendela itu akan berpindah. Ya, berpindah. Maka ini saya matikan dulu. Kemudian saya coba lagi. Kenapa ini saya matikan? Karena video ini nanti jalan kalau saya klik dulu kan. Sedangkan arena videonya, wilayah video itu di mana itu kan tidak terlihat. Nah, seperti ini. Dan saya klik.
Jadi ada pilihan namanya hide while not playing, ya. Hide while not playing ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan video, ya, menyembunyikan video saat video sudah selesai di play, ya, atau dia tidak dalam posisi playing. Nah, pastikan pada saat ini aktif, nanti kalau dijalankan itu akan muncul jendela putih di slide karena arena videonya itu tidak akan terlihat, ya, tidak akan terlihat. Jadi untuk memplaynya bagaimana? Pastikan bahwa prosesnya harus kalian automatically, berarti nah seperti ini ya, automatically kan dia muncul. Kemudian di sini ada settingan lagi yang disebut dengan loop until stop, ya. Kalau ini Anda pilih, itu berarti video ini akan diputar secara looping. Looping itu artinya berulang, ya. Jadi kalau tidak Anda stop, maka video ini akan diputar berulang-ulang, ya, akan diputar terus selama slide-nya masih muncul di layar, maka dia akan aktif diputar terus, ya. Sedangkan yang bawahnya sini ada rewind, ya, after playing. Jadi kalau dua-duanya ini aktif, ya video itu akan muter terus. Tapi kalau hanya rewind after playing, itu berarti video ini akan dikembalikan ke depan lagi sekali, ya. Kemudian dia diputar ulang. Jadi setelah selesai diputar, maka kalau posisi rewind after playing ini aktif, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah video ini akan dimulai lagi dari awal, ya, tapi sifatnya sekali, biasanya sekali, setelah itu selesai. Beda dengan yang loop. Kalau yang loop ini akan muter repeat, ya, berputar terus, selesai balik lagi, selesai balik lagi sampai Anda stop manual, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada volume, ya, volume dari video itu nanti bisa Anda setting, mau disetting otomatis rendah atau medium atau high atau tidak ada suara malahan, ya, tidak ada suara sama sekali. Nah, itu nanti bisa Anda atur, ya, bisa Anda atur sendiri. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi fungsi dari menambahkan video di sini biasanya kalau dalam presentasi itu sebagai pembuka kadang, ya. Sebelum presenternya ngomong, dia bisa memutar video dulu, video tertentu lah, ya. Video tertentu yang untuk bisa bersifat untuk motivasi, bisa juga untuk bersifat informasi, ya. Baru setelah videonya selesai diputar, maka presenternya akan memulai presentasi. Ya, ada konsep-konsep seperti itu atau bisa di tengah-tengah. Ini tentang video. Bagaimana dengan audio? Ya, kalau audio, contohnya saya akan membuat sebuah presentasi baru, ya. Misalkan saya ingin menambahkan background suara. Ya, saat ini saya punya sebuah file MP3 yang sudah saya siapkan untuk menjadi background suara. Sebenarnya nanti rencananya saya ingin mencontohkan kepada kalian bagaimana membuat playlist, ya, playlist lagu di PowerPoint yang nanti bisa disimpan dalam bentuk movie, dikonversi menjadi bentuk movie, dan ujungnya nanti bisa Anda upload di YouTube atau Anda miliki secara pribadi, ya. Jadi bisa merangkum lagu-lagu nantinya seperti itu. Nah, contohnya misalkan di sini saya akan menuliskan contohnya seperti ini, ya. Playing
Kemudian di slide berikutnya finish. Ini untuk contoh saja. Nanti bisa dibuat lebih banyak ya untuk lagunya ya. Sekarang saya akan memasukkan suara ya, audio dengan menu insert audio. Akan ke sini ya. Nah, di sini saya punya beberapa lagu ya. Lagu slow rock Malaysia. Contohnya saya ambil satu saja. Sis ini ya, saya ambil satu. Maka mirip ya, mirip dengan video tadi. Itu dia akan memunculkan apa? Memunculkan tampilan untuk playingnya, untuk memulai memutar lagunya, untuk menghentikan lagunya seperti itu. Nah, ini bisa kita coba. Nah, untuk memulai memutar, ini bisa Anda dekati dengan mouse, kemudian Anda klik ya. Nah, maka kan muncul. Kalau pengen menghentikan, ini bisa juga di klik ya. Pada saat si slide ini Anda klik, maka dia akan memulai juga ya. Jadi saya ulangi, setelah di sini ada insert audio ini dia cara memainkannya itu kan diklik. Lewat mana tahunya? Lewat playback. Playback di sini kan ada tulisan in click sequence. Jadi pada saat kita klik, maka dia akan start playing ya. Nah, ini juga kita klik, boleh di sini, boleh di luar, maka dia playing. Pada saat kita klik lagi, selesai kan. Nah, pada saat berpindah slide, si musik ini akan otomatis berhenti. Kenapa? Karena dia tidak punya kewenangan untuk memutar lagu melewati slide ya. Kalau pengen lagu ini bisa diputar ya, kemudian dia bisa melewati antar slide, ini butuh disetting. Anda sorot caranya dan masuk ke menu playback. Di sini ada play across slide. Nah, kalau ini Anda lakukan, maka musik ini nanti walaupun slide-nya Anda pindahkan, Anda gerakkan maju atau mundur, maka musiknya ini akan ikuti. Coba kita lihat ya. Nah, ini play. Kalau diklik, nah, musiknya akan lanjut terus. Sampai kapan? Ya, sampai misalkan ini saya balik lagi. Musiknya akan lanjut terus. Sampai slide-nya selesai. Baru musiknya berhenti. Ya, baru musiknya berhenti. Nah, konsep ini nanti bisa kita manfaatkan ya. Untuk apa? Untuk memberikan background pada setiap slide yang kita miliki. Jadi pada saat kita presentasi, maka ada musik yang berputar di belakang layar. Nah, itu kita cukup dengan memasukkan audio, setelah itu Anda sorot dan pilih play in background. Pada saat play in background-nya ini Anda klik, Anda perhatikan play across slide, kemudian loop until stop, ini otomatis tercentang. Hide during show, ini juga tercentang. Kemudian berikutnya lagi, startnya itu disetting automatically. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Pada saat saya play, maka jendela saya ya bersih, tapi musiknya muncul ya. Kemudian pada saat saya pindah slide, musiknya akan berlanjut sampai saya selesai. Bagaimana kalau misalkan si musik ini
selesai duluan, sedangkan slide-nya itu belum selesai. Misalkan musiknya itu durasinya 5 menit. Sedangkan slide saya, presentasi saya itu kan 1 jam misalkan. Maka musik itu kan otomatis akan berhenti. Nah, itu ditangani oleh apa? Oleh loop until stop. Jadi saat musiknya itu berhenti, tek, ya, maka dia akan diputar lagi, putar ulang. Beda dengan rewind ini ya. Kalau Anda gunakan ini, dia akan diputar lagi tapi sekali. Setelah itu ya berhenti gitu. Ya, setelah itu berhenti. Dan untuk volume sama seperti video tadi, Anda bisa setting mau low atau medium atau high atau tidak ada suara. Ya, bisa low. Kalau mau suaranya itu tidak terlalu keras. Untuk volume juga bisa Anda atur lewat mana? Lewat volume dari komputer. Ya, volume komputernya sendiri. Nah, hubungan dengan playlist tadi bagaimana gitu. Konsep ini bisa kita kembangkan untuk membuat playlist musik yang nanti bisa kita upload di YouTube. Nah, caranya adalah, ya, misalkan saya punya 3 lagu ya. Kan ini saya tulisi musik 1. Nah, itu ya. Ini saya duplicate. Dan di sini ada musik 2. Ini ada musik 3. Nah, 1 sudah ya. Nah, caranya adalah kita tahan slide ini untuk tetap muncul sampai musiknya habis. Setelah itu baru dia boleh berpindah ke slide kedua. Nah, di slide kedua ini nanti kita ganti musiknya. Jadi insert musiknya kita ganti. Ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi kan pertama saya siapkan, misalkan saya punya 3 lagu nih, saya mau buat sebagai playlist. Nah, berarti ada playlist untuk musik 1, 2, 3 ya. Nah, di sini saya insert. Kan nih. Nah, setelah saya masukkan, saya setting dulu. Yang utama adalah tampilan ini jangan boleh terlihat kan. Berarti hide during show. Ya, hide during show. Kemudian startnya kita setting ke automatically. Karena mau saya adalah nanti musik itu langsung play tanpa harus kita klik atau apapun ya. Kemudian play across slide itu tidak usah dinyalakan. Loop until stop itu juga tidak usah dinyalakan. Jadi cukup kita atur automatically dan hide during show. Jadi nanti kalau kita play dia langsung nyala musiknya ya. Kemudian agar slide ini berpindah secara otomatis ke slide 2 setelah musiknya selesai, itu kita harus men-setting transition. Ya, transition di sini. Jadi on mouse kliknya kita matikan. Nah, kita nyalakan after. Kalau kita dekati after itu kan ada keterangannya, move to the next slide after a certain number of second. Jadi slide ini baru akan berpindah ke slide kedua setelah sekian detik. Maksudnya gitu. Nah, sekian detiknya ini nanti kita ukur dari panjang lagunya. Ya, mengetahui panjang lagu bagaimana, Pak? Mengetahui panjang lagu ya kita putar dulu. Misalkan ini, ya, atau tiga-tiganya. Kita putar misalnya dengan media pemutar audio ya, home atau apa. Dia kan tahu. Nah, contohnya seperti ini. Oh, ini panjangnya 5 menit 28 detik. Yang ini tiga-tiganya ini
Yang ini 6 menit 23, 5 menit 24. Ya, seperti itu. Nah, berarti di slide kita itu kita atur untuk playing musik 1 ini adalah 5 menit 28 kan panjang lagunya. Nah, mungkin kita lebihkan 30. Jadi setelah musiknya selesai atau 29 lah, jangan terlalu lama. Setelah musiknya selesai, dia tidak langsung berpindah. Ya, menunggu sebentar baru dia akan pindah. Ya. Kemudian untuk slide kedua sama. Kita insert dulu musiknya. Makan. Ya, kemudian kita atur sini. Ya. Jadi hide dan automatically. Kemudian di transition slide 2, transition slide 2 ini samakan berapa tadi? 6 menit 23. Nah, dan yang ketiga sama. Nah, matikan. Berapa menit? 5 menit 24. 5 menit 24 detik ya. Dan saya insert. Jadi bisa settingnya bisa bolak-balik ya, nyeting transisi dulu boleh, baru nyeting. Nah, yang bawah dimatikan. Ini di setiap slide yang ada suaranya mewakili satu lagu itu nanti transitionnya on mouse clicknya mati, afternya disamakan dengan panjang lagu atau dilebihkan sedikit. Misalkan panjang lagunya adalah 5 menit 28 detik, bisa kita isi 5 menit 29. Di sini pun sama, misalkan panjang lagunya berapa? Panjang lagunya adalah 6 menit 23. Mau di setting 6 menit 23 detik ya enggak apa-apa. Mau di setting lebih sedikit ya enggak apa-apa. Kan 6 menit 24 detik. Ini pun sama. Ya. Ini kita setting berapa? Panjangnya adalah 5 menit 24. Ya, 5 menit 24 detik. 5 menit 24. Nah, atau dilebihkan 25. Nah, seperti ini. Nah, jadi slide ini tidak akan berpindah sebelum ya waktu yang kita tentukan. Nah, baru nanti yang ini finish, ini pun kita setting misalkan berapa detik untuk selesai. Ya, misalkan kita setting 5 detik. 0,5. Nah, seperti ini. Kalau sudah, bisa Anda coba. Anda coba play. Nah, tunggu sampai 5 menit 29 detik baru dia akan berpindah ke slide berikutnya ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversi menjadi video? Caranya adalah Anda masuk ke menu file. Nah, bisa Anda ekspor. Ya, ekspor jadi apa? Anda bisa ekspor jadi video. Versinya yang seperti apa? Anda bisa pilih Full HD kah? Ya, atau HD saja atau standar. Ya. Di sini ada untuk rekaman. Anda bisa lihat juga.
setting ini cukup, kemudian create video. Nah, kita simpan ya, namanya ini di mana, di dalam dokumen. Nah, ini tinggal kita tunggu nanti ya prosesnya sampai selesai 100%. Nah, nanti kalau sudah selesai, boleh Anda coba hasilnya. Ya, boleh Anda coba hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti untuk materi berikutnya, kita akan melengkapi ini dengan gambar. Ya, dengan gambar. Yang gambar itu nanti kita olah menggunakan Adobe Photoshop. Ya, kira-kira untuk materi hari ini seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.